hadir dalam kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, para tabiin dan insya Allah syafaatnya pada kita semua yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Ketua Komite, yang saya hormati rekan guru tenaga pendidik SD Negeri 231 Sukasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini mengawali kegiatan kita, yaitu kegiatan KKG sekolah. Rencananya hasil diskusi kegiatan CGP saya dan juga Ibu Kepala Sekolah didukung dan juga rekan-rekan, salah satunya Ibu Nur, bahwa kita perlu adanya sebuah wadah yang tempat untuk saling bertukar pikiran, tempat untuk saling mencurahkan isi hati tentang kegiatan di sekolah. Jadi kalau curhat bisa di tempatnya yang tepat gitu ya. Kalau curhat yang berikutnya nanti di sesi yang lain. Pada hari ini saya mengawali kegiatan KKG sekolah ini dengan mendiseminasikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lewati selama 2 bulan lalu di CGP Angkatan 10 Kota Bandung. Materi yang pertama yang saya akan sajikan pada kesempatan hari ini adalah penerapan budaya positif tentang disiplin positif. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk kegiatan hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Mari kita sepakati dulu nih, bagaimana kita berinteraksi. Kita membuat sebuah komitmen kelas untuk interaksi yang terbangun nanti akan seperti apa. Yang pertama, mari kita senantiasa membuka diri. Jadi pasti akan ada pengetahuan baru atau setidaknya sebenarnya sudah dijalankan oleh kita semua di kelas masing-masing, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Namun ini menguatkan. Jadi kita mari membuka diri terhadap perbedaan pendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Nanti jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat. Kemudian konsisten waktu. Mudah-mudahan kita bisa menyepakatinya. Kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit ya secara diskusi ini. Sebelum kita sepakati berarti 60 menit, berarti nanti kita selesai di pukul, ini jamnya kurang ya? Kurang 15 ya? Sekarang pukul 11.45, berarti nanti kita insya Allah akan berakhir pada pukul 12.45 gitu. Nah, Ibu dan Bapak, mari kita hadirkan seutuhnya jiwa dan raga kita semua ada di ruangan ini ya. Sejenak mari kita lupakan hiruk-pikuk keseharian kita agar apa yang disampaikan pada hari ini dapat diterima seutuhnya gitu ya. Mari tenangkan hati dan berpikiran, berdamai sejenak untuk semua situasi. Tentu tadi sudah sangat repot begitu tentang asatnya, koreksinya masih banyak. Itu mohon maaf, itu dilupakan dulu sejenak. Mari kita fokuskan diri ke sini. Baik, kita coba untuk melatih sama-sama menghadirkan seutuhnya jiwa dan raga. Halo teman-teman. Ini berapa? Ini berapa? Ini? Oke, kurang semangat sekali lagi. Halo teman-teman.
Ini berapa? Ini berapa? Alhamdulillah, berarti sudah jelas matanya, sudah bisa melihat. Ya. Iya. Kita langsung ke intinya ya, izin ibu dan bapak guru semuanya, teman-teman semua, penerapan budaya positif. Dalam kegiatan ini, penerapan budaya positif ada 3 tujuan utama yang saya tulis ya. Yang pertama itu guru mampu memahami konsep pendidikan, filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik mengajar, praktik disiplin positif di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, kita memahami peran guru dan posisi guru dalam menerapkan disiplin positif. Nih, terkait dengan tujuan yang pertama, kita akan beranjak pada dasar-dasar pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ibu, bapak, siapa yang nggak kenal Ki Hajar Dewantara? Kenal semua ya? Pasti ya nggak ketemu ya, kita nggak jalan pada zamannya ya. Iya, nggak seangkatan ya. Kalau saya masih 17 gitu ya, jadi nggak ketemu. Oke, Ki Hajar Dewantara tentu udah sangat terkenal, ini Bapak Pendidikan Indonesia. Ini buku-buku filosofi yang Bapak Ki Hajar Dewantara tuliskan, yaitu maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Menuntun, dituntun ya, dituntun apa digeret Pak? Dituntun. Kalau bedanya apa nih dituntun dengan digeret? Mangga Pak? Digeret mah kan memaksa Pak. Tapi kalau dituntun mah sama-sama enak. Iya, sama-sama enak ya. Ini kayak waktu jalan di mall berdua di jalan Pak Rama Membayar. Betul sekali. Menuntun itu penuh dengan kasih sayang. Seperti hal dirinya menuntun dirinya. Iya, jadi menuntun. Ini kalimat-kalimat kata-kata yang saya tebarkan itu kata kuncinya. Jadi pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, ya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia merdeka dan manusia yang hidup berada di anggota masyarakat. Kita bahas satu-satu. Menuntun. Jadi kita sepakat ya, kalau menuntun dengan kasih sayang. Bahasa Sundanya apa itu? Lawannya menuntun. Nuntun. Lawannya. Ngadorong. Nyuntrungkeun. Nyuntrungkeun gitu ya. Oke, kita sepakat dulu ya. Berarti menuntun menggunakan kasih sayang dan penuh kelembutan. Tentu ada yang kita semua selalu paham dengan ini, 3 semboyan pendidikan kita. Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutguri Handayani. Dari diagram Venn ini, ketiganya ini saling menguatkan. Maka intinya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Gitu. Manusia yang merdeka, apa sih Bu yang merdeka? Bebas ya Bu ya? Bebas dari tekanan. Ada lagi Ibu? Ya, manusia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka batin melalui pendidikan. Merdeka lahir melalui pengajaran. Berarti pendidikan dan pengajaran satu hal atau 2 hal yang berbeda ya? Sama nggak nih Bu? Pendidikan dan pengajaran. Ada 2 kata, pendidikan dan pengajaran. Ini adalah 2 substansi
dimensi yang berbeda. Ya, kalau pendidikan lebih kepada budi pekerti, lebih kepada pola hidup, sikap. Tapi kalau pengajaran lebih kepada lahiriah, materinya apa, bisa apa, menghitung, membaca, ngajar. Jadi kita guru dituntut untuk mendidik dan mengajar. Kalau kelasnya bersih, regu piketnya sudah rutin, tidak perlu disuruh, berarti kita telah berhasil mendidik. Mereka berhasil, siswa-siswa kita, murid-murid kita berperilaku sehat, berperilaku menjaga kebersihan lingkungan, mendidik. Tapi kalau pengajaran lebih kepada materi ajar yang diperoleh. Sudah bisa membaca, menghitung, mengali, nah ini pengajaran. Ya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung. Sekali lagi ya, tidak tergantung kepada orang lain, tapi sudah bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak lagi mudah terpengaruh. Ya, tidak mudah terpengaruh. Yang lain, bel ya, bel masuk, duduk gue. Kenapa? Aduh, kita duduk aja, tenang aja. Yang lain juga masih duduk kan? Nah, berarti belum merdeka, masih bergantung kepada orang lain. Begitu. Jadi yang namanya merdeka tidak lagi bergantung kepada orang lain, baik perilaku, sikap, gitu ya. Maksud dari pengajaran dan pendidikan, nah seperti tadi ya, memerdekakan manusia. Ini seperti Pak Doktor siapa ya Bu yang kemarin kita belajar bersama pola pikir bertumbuh itu? Pak Sandi ya, Pak Sandi, kurang lebih seperti itu. Jadi pemahamannya adalah memerdekakan manusia biar dia punya kekuatan secara intrinsik dari dalam dirinya untuk bertindak secara merdeka, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Dasar pendidikan yang kedua itu kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain. Ada nggak anak-anak yang suka bermain di kelas? Banyak kan? Ibu ada yang mau bercerita? Silakan. Bu Suki mangga. Matanya sudah bercerita bagaimana anak di kelas? Ya, terima kasih kesempatannya. Untuk di kelas 1 kan memang masih masa peralihan dari TK ke SD ya Pak ya, dimana memang usia kelas 1 itu 7 tahun, dimana mereka masih suka bermain. Jadi ketika belajar pun mereka menginginkan permainan gitu, mereka lebih senang belajar dengan metode bermain seperti itu. Jadi kalau serius banget belajar gitu, mereka bosen dan pasti inginnya itu main gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu buat Bu. Dari kelas 1 ada perwakilan dari kelas tinggi, Pak Nanda, Angga. Terima kasih. Kalau tadi dari Bu Sugi di kelas 1, kalau saya di kelas 5 memang betul. Jadi anak itu ketika diminta untuk belajar textbook, terutama ketika mereka itu disuruh menulis, menurut mereka itu kalau satu paragraf itu membosankan. Mereka lebih senang bermain. Ketika saya coba alihkan melalui gadget atau aplikasi atau Chromebook, yes, terutama kalau Pak besok bawa HP enggak gitu kan. Padahal mah nggak disuruh, tapi anak-anak itu semangat membawa gadget bukan untuk main game, tapi kita manfaatkan dalam berbagai aplikasi pembelajaran gitu ya. Dan itu lebih antusias, meskipun permainannya mungkin kelas 1 mau lebih sering ke fisik ya, kalau kelas tinggi itu lebih ke gadget gitu. Nah seperti itu Pak kalau di kelas tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk wow untuk Pak Nanda dan Bu Sugi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tuh, terima kasih. Ya, tuh benar ya.
Berarti sebenarnya kita itu sudah menerapkan secara naluri, secara alamiah tuh guru tuh sudah menerapkan segala teori yang saya pelajari ini. Sudah berpihak pada murid, sudah memfasilitasi semua kebutuhannya gitu ya. Hanya kali ini mohon izin saya hanya menguatkan kembali secara keilmuannya gitu ya. Nah betul, Pak Nanda tadi sudah memfasilitasi muridnya bermain sesuai dengan kodratnya dan juga kodrat zamannya, yaitu zamannya gadget. Maka pendidikannya dialihkan, digunakanlah gadget itu sebagai media pembelajaran. Sebenarnya anak tuh dengan bermain, dulu waktu kita TK tuh ya sering belajar ini, belajar bermain sambil belajar. Ternyata betul, bermain itu tuh nggak bisa digeser karena itu kebutuhan, itu kodrat anak. Kemudian dengan bermain, anak-anak tuh belajar berpikir, berperasaan, kemauan dan tenaga. Atau dalam buku Ki Hajar Dewantara maka ditulisnya cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Ya. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, ini khusus nih. Jadi jangan buka buku lagi, kerjakan lagi, ajak bermain. Ya, tadi Bu Sugi sudah diajak bermain, Pak Nagar juga sudah diajak bermain. Saya kira kelas-kelas seri juga sudah melakukan hal tersebut. Hanya kita kali ini perlu menguatkan kembali. Gitu. Ada yang suka main ini waktu kecil? Ada yang suka juara bunur, juara coklat CRT ya bunur nggak? Dulu ada lombanya nggak? Nggak ada ya. Di rumah aja sama orang tua. Ternyata nih permainan tradisional kita ini punya banyak makna. Main congklak itu punya dua keunggulan. Pertama, dia belajar matematika. Satu belajar matematika, kedua belajar tentang strategi. Ya. Kira-kira ada yang bisa cerita kenapa bisa matematika masuk ke permainan congklak? Apanya yang harus dihitung Ibu? Iya, cowoknya ya. Cowoknya. Terus strateginya kita harus start dari mana biar nggak berhenti. Kan kalah ketika habis berarti tempat yang kosong ya. Kalah. Lalu bagaimana kita berpikir? Dan ini sempat ditinggalkan, ya kan? Nah ini perlu nih, nanti perlu kita budayakan lagi permainan congklak. Kemudian ini gobak sodor. Gobak sodor ini Bu. Gobak sodor ini seru banget, anak-anak pasti seru banget, senang karena dia bergerak aktif, lari sana sini. Ternyata punya nilai juga. Apa? Yang pertama strategi Bro. Kedua, maaf ini nilai nggak lengkap ya. Dia melakukan empati dengan temannya, ya. Bagaimana bekerja sama, nilai kerjasama. Kan ada yang menjaga ya, dia menjaga nggak satu kan, 2 atau 3. Buat yang penjaga gawangnya, dia harus bekerja sama. Bagaimana nggak bisa lolos. Kalau yang menyerang juga bekerja sama. Bagaimana melakukan gerakan-gerakan menipu agar penjaga gawangnya bisa terkecoh. Oh bukan. Ini kerjasama untuk masuk ya. Bukan jadi penipu, tapi melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengecoh. Nah gitu ya, mungkin ya kata-kata aja ya, jangan menipu ya, mengecoh lawan. Ini hal yang menarik. Ini hal yang banyak sekali para ahli pendidikan di Indonesia juga mulai mengangkat. Nah, izin Ibu Kepala Sekolah nanti kalau bisa nih pada saat tengah semester ada waktu jeda, ada perlombaannya nih. Perlombaan lagi untuk mempermainkan permainan tradisional. Biar
biar satu, budaya kita tidak hilang. Kedua, ternyata di dalam permainan tradisional memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Ya. Ini kalimat pertama saya dedikasikan untuk ibu dan bapak guru. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kalimat ini saya dapat dari modul yang disadur dalam LMS. Ternyata modul ini adalah tulisan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Ini sudah lama sekali, tapi saya kira ini masih sangat relevan. Jadi kita harus introspeksi diri, merefleksikan diri bahwa kita ini jadi guru, tujuannya jadi pendidik, tenaga pendidikan, tujuannya harus ini: suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Mungkin ini ada kata-kata atau kalimat yang mengganjal, untuk berhamba pada sang anak. Maka ibu dan bapak ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu nggak tentang kalimat ini? Atau ada yang saya tidak setuju, boleh silakan sampaikan. Saya setuju, boleh. Saya berseberangan, boleh. Seperti tadi komitmen kita di awal, kita saling berbuka pikirannya, menerima segala pandangan dan perbedaan. Baik, ibu dan bapak silakan. Ada yang berkenan untuk menceritakan nih pendapatnya tentang ini? Bu Yanti, mangga silakan Bu Yanti, bagaimana? Sepertinya mau mengeluarkan sesuatu itu. Oke, silakan. Ini tentang kalimat ini. Ini lebih, kalau melihat dari ini berhamba pada sang anak, berarti ini lebih apa sih, kita kepada anak itu harus lebih menyayangi mungkin ya, untuk anak-anak didik kita. Jadi kita menyayangi seperti anak kita sendiri gitu, jangan membeda-bedakan, karena kan di setiap kelas itu beda-beda ya anaknya, ada yang pintar, ada yang enggak. Jadi kita harus ya menyayangi semua anak, yang semua murid yang ada di kelas gitu, jangan dibeda-bedakan gitu. Terima kasih tepuk buat Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti pendapatnya. Jadi pendapat Bu Yanti, menghamba pada anak itu memberi kasih sayang yang tidak dibeda-bedakan. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin, silakan tentang kalimat ini. Bu Eni, silakan Bu Eni, mangga Bu Eni. Karena saya memang pernah dengar, pernah baca di parenting anak itu umur 1 sampai 7 tahun memang dia atau anak itu menjadi tuan. Kami orang tua atau pendidik itu jadi hamba. Ketika 7 tahun ke sana mereka menjadi hamba, kita menjadi tuan untuk mendidik mereka gitu sih. Terima kasih tepuk tangan dulu buat Bu. Iya, Bu Eni, terima kasih. Jadi sudah kita memiliki kesepakatan ya tentang kata menghamba. Kata menghamba ini bukan yang apa? Menyembah begitu ya? Bukan ya? Ini kata ini ditulis pada tahun 1922. Mungkin menghamba sekarang bergeser, maknanya menjadi memberikan kasih sayang, gitu ya, yang tulus, tidak membeda-bedakan, gitu ya. Kita pahami. Jadi inti dari pendidikan itu harus terletak pada pangkuan ibu dan bapak. Harusnya ya, harusnya. Makanya saya mengundang Ibu Ketua Komite agar nanti bisa disampaikan kepada orang tua. Tadi seperti Bu ini menyampaikan ikut parenting kemudian dapat ilmu ini. Harusnya pendidikan ya
intinya pendidikan itu harus tetap pada kemampuan ibu bapaknya anak gitu ya. Karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Berarti tugas kita sebagai seorang guru ini sungguh mulia, berperan sebagai orang tua dari 32 muridnya di kelas, mencoba berperilaku ikhlas, berlatih. Nah, dalam pendidikan menghamba itu adalah melakukan tindakan yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Jadi segala kebijakan, segala langkah kita, segala keputusan kita seorang guru harus ditujukan pada berpihak pada murid. Ini saya rangkum beberapa artikel dari berita dan lain-lain tentang manfaat kebudayaan Indonesia. Ternyata ini diakui dunia, ini diterapkan, dipakai di sana. Ada dua ternyata. Pertama, gamelan ini dipakai sebagai bentuk latihan emosional para napi di Inggris. Dia bisa berlatih jadi lebih tenang pikiran dan hatinya gitu. Kemudian juga gamelan juga sama-sama di Inggris ya, membantu ribuan napi ini menselaraskan hati dan pikiran. Tadi tujuan pendidikan adalah merdeka sebagai manusia dan masyarakat lingkungannya. Nah ini, jadi pendidikan alat musik tradisional Indonesia dipakai di sana untuk melatih sosial emosionalnya, melatih kesabarannya, melatih mereka untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik, menghargai perbedaan. Kita lanjut Bapak Ibu ke budaya positif. Pertama, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strateginya adalah penerapan disiplin positif. Sebelum ke sana, tentu sekolah kita selalu ada ya, ada kegiatan apa nih agar murid kita disiplin. Mungkin Pak Rama nih, sorot matanya sudah bertanya. Silakan menyampaikan pendapat Pak Rama tentang disiplin. Penerapan disiplin mungkin di sekolah sangat banyak Pak Bagja, terutama pada siswa disiplin tepat waktu masuk ke sekolah, jadi datangnya tidak terlambat. Lalu di dalam pakaiannya siswa memakai baju dengan seragam, lalu di anggota badannya dari mulai rambut tidak gondrong, tidak diwarnai, terus kukunya tidak panjang-panjang gitu, rapi. Salah satu contohnya seperti itu Pak Bagja. Terima kasih Pak Rama. Terima kasih Pak Rama. Ini ada tambahan dari Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau bicara disiplin, artinya kan kalau dulu sih cenderung disiplin itu dengan lebih bukan keras, tegas ya. Jadi guru dulu kalau zaman dulu kita waktu kecil kan tegas ya. Anak tuh betul-betul dengan karakter, maka ada guru killer gitu kan, bahasa seperti itu kan. Lebih tegas kalau dulu gitu ya, menyuruh anak itu masuk kelas jam tertib gitu kan, dengan bahasa logat yang keras. Nah kalau sekarang sih punya pandangan agak sedikit berbeda. Disiplin itu tidak bisa dibangun dengan secara paksa, karena kalau anak zaman sekarang ya, kalau saya lihat itu misalnya paksa gini gitu, tapi harus dibangun dengan pembiasaan yang baik gitu ya. Seperti yang biasa kita lakukan, ibu selalu mengarahkan seperti apa tuh 5S kayak gitu kan ya, menyambut guru itu kan hal-hal positif kebiasaan yang insya Allah biasanya dengan kebiasaan itu akan terbangun sisi disiplin anak itu sendiri. Tapi ketika kita pernah mencoba untuk lebih keras dan
tidak semua gitu. Justru ada yang berontak gitu ya. Entah apa sih mempengaruhi hal seperti itu juga jadi pertanyaan sebetulnya. Banyak hal mungkin nanti yang dari teman-teman bisa memberikan pandangan. Baik, terima kasih Pak Nagar, terima kasih Pak Rahmat. Waktu sekolah masih ada yang ingat guru killer nggak? Oh iya, baik Bu. Sebentar Bu. Masih ada yang ingat nggak guru killer di sekolah? Masih ya? Masih ingat namanya jelas gitu. Siapa guru yang paling killer di sekolah? Gitu ya? Nah, oke, nanti kita bahas. Nanti ada. Ibu, silakan Ibu Nur. Baik, kalau menurut saya tentang penerapan disiplin itu lebih, ini menurut saya gitu ya, menaati semua peraturan yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh sekolah misalnya, yang akan dilakukan atau diimplementasikan oleh anak-anak gitu kan. Karena tadi menyangkut disiplin melalui pembiasaan datang ke sekolah sesuai waktu gitu kan. Itu sebetulnya harus terus diinginkan sama anak, diingatkan gitu pada anak-anak. Nah, sebelum ke anak-anak tentunya kita sendiri harus yang memberikan teladan untuk penerapan disiplin itu sendiri gitu. Jadi misalnya yang mengambil dari disiplin, berarti disiplin itu menaati semua aturan yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Terima kasih. Baik Ibu Nur, terima kasih. Disiplin berarti menaati semua peraturan yang telah dibuat sekolah. Ada lagi teman-teman Ibu Guru, Bapak Guru yang mau mengartikan apa arti disiplin? Bu Amel sepertinya Bu Amel yang paling muda ya di lingkungan kita. Bu Amel bisa menyampaikan apa arti disiplin itu? Silakan Bapak. Menurut Bu Amel apa arti disiplin ini? Harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Mentaati Peraturan yang ada di sekolah. Bisa cukup Bu Amel? Terima kasih Bu Nur dan Bu Amel. Tepuk tangan untuk teman-teman yang terima kasih. Iya. Kemudian kalau tadi arti disiplin adalah mentaati peraturan, sekarang ada kaitannya. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan. Apakah sebuah peraturan sekolah atau kegiatan disiplin ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan bangsa Indonesia tentu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan universal bangsa Indonesia. Dan dalam dunia pendidikan tentu itu sudah diakumulasikan menjadi sebuah profil pelajar Pancasila. Maka itu nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita capai, kita kaitkan dengan penerapan disiplin di sekolah. Dan ini Ibu Bapak, ternyata awal saya belajar juga sama kayak Ibu dan Bapak. Disiplin itu nurut, disiplin itu manut gitu ya, disiplin itu taat. Ternyata setelah saya belajar juga ternyata nggak seperti itu. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mendapat pengajaran tertentu. Ya, mengapa saya harus nurut sama ibu gurunya. Jadi ternyata disiplin itu bukan kamu salah jongkok, jangan bebek. Enggak, pokoknya saya nggak dengar kamu pokoknya salah nih, jangan bebek. Nah gitu. Kamu telat, angkat kakinya satu, hormat bendera. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Ternyata disiplin itu adalah belajar artinya. Maka ada hal penting di dalamnya, yaitu anak harus paham alasannya. Anak harus paham agar tumbuh motivasi dari dalam diri, intrinsiknya tumbuh.
Kalau sudah tumbuh, maka dia akan mampu mengontrol dirinya, ya, akan mampu mengontrol dirinya bagaimana untuk memilih tindakan yang baik dan yang buruk. Kan tadi di awal kita sepakati ya, apa sih pendidikan itu? Menuntut apa nyentrukan? Menuntut. Maka dalam melakukan tindakan disiplin, dalam menegakkan disiplin, kita harus pakai poin pertama tadi, menuntun. Jadi tidak ada lagi kamu salah nggak pakai sepatu hitam, copot sepatunya, berdiri di lapangan. Itu sih waktu saya SMP, nah gitu ya dulu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Ya, jadi disiplin itu adalah belajar untuk memahami sesuatu dan kemudian tumbuh dari dalam dirinya kesadaran. Harapannya adalah di seorang individu itu dapat mengontrol dirinya. Baik, ini dia nilai-nilai kebijakan. Apa sih tadi disiplin, kemudian apa hubungannya dengan nilai kebajikan? Kita sudah sepakat dari awal dan sudah diundang-undangkan nilai-nilai kebajikan bangsa Indonesia adalah Pancasila, dan dalam sistem pendidikan nasional dirangkum menjadi profil belajar Pancasila. Maka ini pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Disiplin itu harus punya kaitan ke sini. Nah ini sekarang jadi pertanyaan, air rambut gondrong naon hubungannya dengan gitu? Kalau nggak sepakai sepatu warna hitam, apa hubungannya dengan ini? Nah, ini jadi refleksi buat kita semua. Mangga, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dengan pertanyaan pematik tadi? Kalau rambut gondrong, apakah ada hubungannya dengan profil belajar Pancasila? Baik, silakan. Bu Hendika seperti sudah mulai berbinar nih matanya. Silakan Bu Hendika. Silakan. Hubungannya nih, Bu Hendika. Tadi pertanyaan pemantiknya kan disiplin itu harus berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kalau ada peraturan dilarang rambut gondrong, apa hubungannya dengan ini? Apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Mungkin menurut saya ada. Misalnya kenapa nggak boleh gondrong? Kalau pendapat saya pribadi, mungkin untuk membedakan gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Itu kenapa anak-anak suka nanya, ibu kenapa kalau perempuan mau boleh rambutnya panjang gitu. Nah udah jelasin kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan termasuk kenapa bu perempuan boleh pakai celana sama rok, kayak kita nggak boleh pakai rok misalnya. Ya mungkin ada kaitannya sama poin yang nomor 1 gitu. Dengan kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Nah, akhlak mulia itu mungkin salah satunya dengan menjaga penampilan kita. Seperti itu, mungkin gak hanya dari kesehatannya aja, tapi dari kebersihannya juga. Mungkin dengan laki-laki rambutnya tidak gondrong, berkaitan sama kerapihan dan kebersihannya, mungkin seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu buat Terima kasih Bu Hendika. Jadi menurut Bu Hendika, rambut gondrong berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan, beriman dan bertakwa. Gitu ya Bu Hendika ya. Karena nilai iman dan takwa juga ada poin subpoin di dalamnya, yaitu kebersihan, menghargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan diri tentunya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti ini nggak perlu kita panjang lebar kan? Karena teman-teman semua sudah paham tentang disiplin harus punya kaitan dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan kita fokuskan pada profil belajar Pancasila. Pertanyaan pemantik kedua, apakah peraturan di kelasnya ibu dan bapak sudah berkaitan? Atau apakah peraturan sekolah kita sudah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini? Ya.
Nah, jadi apakah peraturan di kelasnya atau peraturan di sekolah kita sudah punya hubungan benang merah gitu ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan ini? Enggak. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Iya, Pak Nandar silakan. Ini hanya diskusi kan saya. Ya kalau menurut pandangan saya, pengalaman saya, salah satu bentuk aturan yang diterapkan baik itu sekolah ataupun di kelas, salah satu ciri utama adalah pembentukan karakter. Jadi ketika seorang siswa datang ke sekolah tertentu, maka dia dalam tanda petik dia sudah melakukan MOU bahwa dia masuk ke sekolah tersebut, dia sudah bersedia untuk menjalankan aturan di sekolah tersebut. Jika tidak bersedia, maka ya dia silakan pindahkan itu. Salah satu poin pertama adalah pembentukan karakter. Ketika tadi rambut, kenapa harus pendek? Salah satunya adalah karakter. Karena ketika ada yang gondrong, ya tadi kalau laki-laki, untuk karakternya adalah cenderung gondrong itu adalah tidak baik gitu ya. Yang kedua tadi sepatu. Sepatu kenapa harus hitam? Karena saya dulu pernah pengalaman beberapa kali diprotes oleh orang tua dan anak gitu ya, sampai rame gitu. Alasan kami ketika kenapa harus sepatu hitam putih atau MB atau Walion lah gitu ya bahasanya, karena sepatu itu adalah sepatu yang dianggap paling murah, sehingga kita mempertahankan ekonomi. Jangan sampai ada ketimpangan antara anak yang satu yang mohon maaf yang kurang mampu dengan yang wah sepatunya gitu ya sneaker dan sebagainya. Itu juga pemerataan secara ekonomi supaya tidak membeda-bedakan, bukan kita tidak memperbolehkan tapi pemerataan supaya kelihatan adil. Yang ketiga selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menerapkan tugas penerapan mendesain kelas. Pembentukannya adalah itu bagian dari salah satu adalah kreativitas gitu ya, dan itu juga bagian di pembelajaran anak gitu ya, untuk membentuk supaya anak berpikir kritis dan sebagainya. Itu juga bisa membentuk anak. Demikian Pak sedikit. Terima kasih. Wow, super sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda. Baik, terima kasih. Berarti sih sekolah kita, Ibu dan Bapak, sebenarnya sudah. Tadi kata Pak Nandar kenapa harus pakai sepatu hitam? Karena pemerataan. Tidak ada pembeda antara, tidak terlalu mencolok ya pembeda antara kaya dan semiskin. Berarti sudah berkaitan dengan nilai kebajikan, berkebinekaan global, kesetaraan, gitu ya, itu sudah muncul. Nah, berarti alhamdulillah sekolah kita ini sebenarnya dalam menerapkan disiplin positif, dalam menerapkan disiplin sudah punya hubungan dengan nilai-nilai kebajikan, bukan disiplin yang membabi buta, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 20. Slide ke-20 ini tadi setelah kita menerapkan disiplin itu harus berkaitan dengan nilai kebajikan. Dalam menerapkan itu kita harus melihat kondisi murid-murid kita, karena setiap individu pasti memiliki kebutuhan ya. Kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kedua ada kekuasaan. Ya, ketiga ada bertahan hidup. Keempat ada kesenangan dan kelima kebebasan. Ini 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Ini harus kita pahami bersama. Dalam penerapan disiplin kita sudah buat, misalkan ya tadi di cerita awal kita sudah buat peraturan disiplin yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Dan dalam penerapannya kita harus melihat ini. Jangan sampai ketika anak datang terlambat, gitu ya, datang terlambat, langsung diceraikan, gitu. Langsung diceraikan, langsung di judgment. Udah bau gimana telat. Nah, gitu. Jangan. Kita harus tanya dulu. Kita harus teliti dulu apakah 5 kebutuhan ininya terpenuhi. Anak di dalam kelas, Bu Sudi gak mau diem, loncat-loncat terus, lari-lari terus. Setelah belajar sebentar, lari lagi. Jangan langsung di judgment. Ya, wah gimana anak nasi etak, cicit bisanya gitu ya. Ya, jangan langsung di judgment. Kita harus teliti dulu. Ada
Jangan-jangan kenapa anak berperilaku menyimpang karena ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ternyata banyak siswa kelas saya, kelas 5 yang kemarin bermasalah dengan tindakannya. Ternyata dia kurang kasih sayang dan pengakuan karena konflik di rumah tangganya. Kemudian dia cari teman yang bisa mengakui dirinya, yang nyaman gitu ya. Tapi ternyata temannya salah memilih teman juga. Dia akhirnya dikasih tindakan-tindakan yang menyimpang. Nih guru posisinya di sini untuk melihat dulu, memantau dulu, mengamati dari 5 kebutuhan dasar ini mana sih yang dia tidak terpenuhi, tidak dapatkan. Maka kita harus memenuhi itu semampu kita selaku guru. Karena yang terdiferensiasi bukan hanya anak, tapi juga kita orang dewasa, pendidik dan tenaga pendidik juga terdiferensiasi, memiliki keterbatasan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan nih. Ini 5 kebutuhan dasarnya ya. Tadi sudah 5 kebutuhan dasar sebelum kita expliking. Ya, Ibu, Bapak silahkan berdiri dulu di depan, di sini di depan mejanya. Jadi geser melingkar buka mejanya. Silahkan di depan mejanya. Oke, Ibu di depan, Ibu keluar sini, silahkan. Oke. Ini salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Kita akan bersenang-senang terlebih dahulu, Ibu. Baik, silakan menempatkan posisi. Ibu, Bapak bisa nyanyi di sini senang, di sana senang? Bisa. Oke. Kemudian kita nyanyi bersama. Ketika saya menunjuk seseorang, do, maka yang di do harus jongkok. Yang kanan kirinya harus berhadapan. Contoh ya, do, jongkok, kanan kirinya berhadapan. Paling cepat sebutkan nama lawan, ya. Bisa ya, nama, sebutkan nama. Contoh ya, sekali lagi ya, do. Siapa namanya? Gitu ya. Sebutkan namanya, begitu ya. Udah? Oh iya, Ibu. Nama kecil, jangan nama ya. Kalau nama lengkap takut susah ya. Nama sayang, nama panggilan. Boleh pakai Bu, pakai Pak, biar lebih menghormati. Baik, 1, 2, 3, kita nyanyi bersama. Amin, jadi mulai. Ya kan nggak apa-apa. Kita senang-senang aja, rame-rame aja. Sekali lagi ya, satu kali lagi terus. Satu, nyanyi apa ya? Naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
Panggil AA. Ternyata walaupun sudah hafal ini ya, jadi ada yang nge-lag juga ya. Baik Ibu, itu hanya gambaran sedikit. Di kelas juga harus seperti itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesetaraan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah disiplin, arti disiplin sudah paham, disiplin harus berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dalam penerapan disiplin kita harus lihat 5 kebutuhan dasarnya. Nah sekarang pada saat menangani siswa nih bermasalah, pada saat menangani siswa yang bermasalah, kita sebut tanda kutip seperti itu ya, kita harus tahu 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ada yang bisa bercerita bagaimana sih kalau penghukum? Kalau penghukum itu seperti ini Bu, dia tidak mau mendengar alasannya. Nah, kamu telat, Pak maaf saya telat tadi cuci piring. Enggak mau tahu kamu telat, keluar. Nah, itu penghukum. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi penghukum itu seperti itu. Dia tidak mau berargumen, tidak mau cari, tidak mau tahu alasan dan sebagainya, penyebabnya. Iya, Bang. Itu penghukum. Ya, kamu nggak ngerjain PR, Pak kemarin saya namanya kayak sakit, enggak pokoknya kamu nggak ngerjain PR. Tambah lagi 10. Nah, ya. Kemudian pemantau, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah tuh nadanya, ciri-cirinya nadanya udah lebih rendah dari penghukum. Jadi kalau penghukum nadanya tinggi tuh. Kalau ada pembuat merasa bersalah nadanya udah lebih turun. Tapi di spek nadanya lebih rendah tapi di spek. Aduh, kamu tuh ya budak teh manik, kulu teuing, bau, kan kayak gitu ya. Jadi bikin minder gitu ya. Tapi kali kepala. Itu contohnya seperti itu. Ya, nadanya sudah nggak tinggi, bisa turun, tapi manjek gitu ke hati itu ya, bikin minder, nyakit ya, gitu ya. Kamu teh ganteng, tapi harus ngaca di kaca yang pecah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Kemudian ketiga, posisi kontrol teman. Nadanya udah biasa banget ini. Kamu tuh di mana sih? Ayo dong, PR-nya dikerjain. Kemarin udah nggak ngerjain, masa sekarang nggak ngerjain lagi? Kamu mau jadi apa sih nanti? Nah, gitu ya. Itu udah sebagai teman. Jadi gurunya ngobrol ke muridnya dalam posisi sebagai teman. Jadi tidak ada ketegasan, ya, tidak ada ketegasan. Datar. Nah, kalau pemantau, dia sudah seperti teman, tapi mengeluarkan data-data. Kamari terus ngerjain PR, sekarang nggak ngerjain PR lagi. Berarti kamu udah 3 kali nggak ngerjain PR. Gimana ini kamu? Kenapa sih kamu mau jadi apa nantinya? Gitu ya. Jadi dia keluarkan data-datanya. Gurunya mencatat, punya data, dikeluarkan untuk menyudutkan. Jadi sifatnya ketiga, keempat, kelima, ketiga, keempat, kedua, kesatu. Kalau kesatu jelas ada sanksi. Kalau kedua, ketiga, keempat itu tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi, hanya mengajak, ya, tapi kondisinya lemah, gitu ya. Hanya sebagai teman, sebagai pemantau, kamu udah 3 kali ngerjain PR. Kenapa sekarang nggak ngerjain PR lagi? Tapi nggak ada tindak lanjutnya. Besok kalau nggak ngerjain PR lagi, kamu seperti apa dan seterusnya, nggak ada. Kalau manajer, nah, posisi yang terakhir manajer, dia tidak menyudutkan, dia lebih lengkap pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa? Manajer
Manajer menerapkan segitiga restitusi. Ini kalau kita cari di Google nih, waktu saya belajar tuh, ditanyain kan segitiga restitusi. Pak Bagja coba segitiga restitusi, saya cari di Google, adanya pajak. Kalau cari di Google nggak keluar segitiga restitusi ini, adanya tentang pajak. Ngahur, aku bingung. Ternyata segitiga restitusi ini dalam pendidikan ini seperti ini. Pertama adalah validasi tindakan yang salah. Manusia tempatnya salah dan lupa, maka nggak apa-apa deh kamu salah gitu ya. Maaf, menstabilkan identitas dulu. Maaf, tadi berarti menstabilkan identitas dasarnya dulu ya. Menstabilkan identitas itu berarti tadi memaklumi kamu bukan orang pertama yang berbuat salah di dunia ini. Gitu ya. Gitu ya. Jadi tenang dulu. Kadang-kadang kan murid gitu ya, udah salah terus ada Pak Rama datang, udah ciut langsung. Astagfirullahaladzim, aku udah bakal diapain gitu kan. Tenang, kamu bukan manusia pertama yang berbuat salah di dunia ini. Sini duduk dulu ya, gitu ya. Ditenangkan dulu hati dan jiwanya, stabilkan dulu identitasnya. Kita manusia, bukan malaikat yang selalu benar begitu ya, bukan juga jin yang selalu salah begitu ya, setan yang selalu salah, bukan ya. Jadi kita adalah manusia ya, kadang salah kadang benar. Jadi distabilkan dulu, tenangin dulu. Setelah tenang, baru kita loncat ke langkah kedua, itu validasi tindakan yang salah. Kamu tadi berbuat apa? Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Sadar dulu, ini meningkatkan kesadaran. Oh iya, dia berpikir, saya berbuat salah nggak ya? Sadar diri akhirnya, ya, sadar diri. Oh iya, saya salah. Kemudian bertanya. Manajer itu nggak pernah kamu berarti harus tulis ulang soalnya, enggak. Solusi, konsekuensi itu muncul dari yang bersangkutan, bukan dari diri seorang manajernya, bukan. Manajer itu hanya mengarahkan saja. Kamu hari ini berbuat apa? Kamu tahu kenapa dipanggil oleh saya? Sampai dia sadar bahwa dia salah, kemudian dia tanya, ada solusi yang lebih efektif nggak? Ya. Misalkan tadi anak nih naik meja lari-lari itu kan apa? Karena apa? Senang. Kamu kenapa naik meja? Senang Pak, saya kalau naik meja diketawain teman-teman, jadi saya senang. Kalau di rumah ibu saya nggak pernah ketawa, katanya gitu misalkan ya. Kasihan ya kalau kayak gitu ya. Cara kayak gitu. Nah kita fasilitasi, kita tanya dulu. Ada nggak cara lain, ya, biar kamu tetap senang tapi tidak naik meja? Kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentu tadi nilai-nilai kebajikan. Dalam menerapkan segitiga restitusi, kita tidak lagi menyebutnya peraturan. Kita bedakan ya. Kalau peraturan itu top down. Kita guru yang buat, kepala sekolah yang membuat peraturan sekolah, guru-guru harus nurut. Guru yang buat peraturan sekolah, siswa harus nurut. Kalau keyakinan dibangun dari bawah, kamu senang nggak kalau kelasnya tertib? Senang. Jadi kita harus bagaimana? Kita buat keyakinan. Dan keyakinan itu dibuat di awal tahun pelajaran, di awal pertemuan. Tapi terus diingatkan setiap hari, seperti penyebutan Pancasila pada hari Senin. Jadi di kelas juga keyakinan diucap ulangkan terus, continue, berulang agar ingat. Jadi ketika ada hal yang salah, kita bisa menerapkan ini, menstabilkan, kemudian menyadarkan, ya, pasti validasi tindakan yang salah, kemudian tanya keyakinan kelasnya. Sebenarnya di kelas tuh kita sudah sepakat tentang apa, nilai kebaikan apa yang ada di kelas kita. Oh iya Pak, tertib.
Jadi kamu harus bagaimana dan seterusnya. Jadi ketika manajer ini tidak ada lagi konsekuensi atau hukuman yang muncul dari seorang manajer, tapi adanya dari individu yang tersebut, siswa tersebut, ya. Ini tujuannya, bukan untuk menebus kesalahan, Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, ya. Untuk belajar dari kesalahan. Karena tadi disiplin artinya belajar. Kita kembalikan ke situ. Makanya hubungannya juga. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Amel, contoh yang Amel, benar-benar Amel kayak gitu. Amel coret-coret meja, nah, gitu ya. Kalau seorang manajer tuh, tengok gitu ya. Kalau penghukuman langsung hapus, delete lagi. Kalau ini kita tetap arahnya seperti itu, tetap tujuannya ada perbaikan, tapi langkahnya harus melalui segitiga restitusi tadi. Dari segitiga restitusi tergambar nih, belajar dari kesalahannya tergambar. Ada sadar diri dulu, kemudian oh iya saya harus bagaimana, perbaikannya bagaimana. Kemudian ini memperbaiki hubungan. Nah, dalam segitiga restitusi itu memperbaiki hubungan. Muridnya salah, gurunya menghukum, kan jadi muridnya dendam ya? Ya enggak? Saya sendiri pernah tuh dendam sama guru saya waktu SMP karena diambil bolanya. Nah, kalau hukuman pasti arahnya banyak ke dendam, tapi kalau restitusi tidak, dia memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian solusi konsekuensinya berupa tawaran, tidak lagi paksaan. Kamu salah, kamu berdosa, makanya gitu ya. Berdosa, siap. Dosa banget ya, gitu ya. Kamu salah, kamu harus ini. Nah, itu paksaan. Kalau ini restitusi itu bukan paksaan, tapi tawaran. Kalau misalkan dipancing, berarti harus seperti apa kamu ini? Enggak muncul-muncul, maka kita kasih tawaran. A, B, C. Amel tadi coret-coret meja ya. Amel tahu itu salah? Enggak, ngomong-ngomong ya udah Amel pilih mau beli meja yang baru diganti gitu ya. Mau dicat atau mau dipakai thinner diusap gitu. Kita kasih pilihan-pilihan itu. Dan ini restitusi fokus pada solusi, tidak berfokus pada perilakunya yang salah, tidak, tapi solusinya, gitu ya. Bu Novi waktu kelas 4-nya Bu Novi siapa ya namanya yang laki itu, yang menendang itu waktu itu? Iya, menendang perempuan itu, laki-laki. Semester 1 kayaknya itu. Kelas Bu Novi. Iya. Yang di mana saya itu? Rehan ya? Raihan. Itu kasus itu saya angkat Bu Novi dalam tugas saya. Pengakuan dosa seorang guru. Pengakuan dosa seorang guru, karena Rehan itu melakukan tindakan salah, tapi saya tidak menerapkan segitiga restitusi. Itu jadi refleksi saya ketika saya belajar ini. Dapat tugas tuh untuk merefleksi diri. Oh, saya tulis judulnya pengakuan dosa seorang guru. Karena langsung dicairkan, tapi tidak ditanya dulu apa kebutuhan dasar yang tadi 5 digali, terus dia sadar enggak gitu ya. Nah, kalau insya Allah kedepannya kita semua belajar tentang ini dan kita akan bisa menerapkan tentang restitusi. Baik, langkah ketiga nih, aksi nyata penerapan disiplin positif. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya telah belajar dan saya mengajak ibu bapak guru, baik guru kelas maupun guru mapel untuk menerapkan bersama-sama. Sederhana aja, nggak perlu banyak. Yang pertama, di awal tahun pelajaran kita buat namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, alhamdulillah sudah nih di kelasnya Bu Novi nih ya. Di kelas Bu Yuli. Oh, kelas 4 dua-duanya sudah ada ya di sini ya, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu pakai kalimat yang sederhana, sedikit aja, jangan panjang
biar mudah diingat. Ya, kalimat positif tentunya ya, tidak ada kata harus, dilarang. Jadi kelas tertib. Nah, ya. Kesepakatannya adalah disiplin waktu cukup. Tidak lagi dengan kata dilarang datang terlambat. Nah, jadi katanya kalimatnya bukan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Nah ini alhamdulillah kemarin juga sudah kita belajar. Kemudian ada kasus nih di kelas saya, ada kasus 2 orang murid yang saling ejek-ejekan pakai WhatsApp. Bu, anak-anak canggih sekarang, Bu, bikin stiker. Dia dapat foto bapaknya, dibuat stiker, ditulis bawahnya pakai kalimat yang ejekan gitu ya. Bikin stiker keren ya, hebat, saya juga belum bisa bikin stiker. Yang ini ngeledek yang itu, yang itu ngeledek yang ini. Ibunya, orang tuanya baca tuh, kemudian lapor saya. Nah kemudian ya saya coba menerapkan segitiga restitusi. Ternyata ya tadi, ternyata kedua anak ini tuh hanya memenuhi kebutuhan. Ya, yang satu kesenangan, yang satu membalas karena dia merasa penguasaan saya. Dalam kekuasaan saya itu orang tua saya, harus saya hormati. Kenapa kamu ejek gitu ya? Kekuasaan, melawan. Jadi dua-duanya tidak salah, dua-duanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kita luruskan, gitu ya. Ini ya, coba saya. Ibu kalau mau melihat video dan Bapak video lengkapnya, silakan di channel YouTube saya. Kalau mau lihat website kelas ya, pribadi website guru, ini website saya, silakan kunjungi. Foto ibu dan bapak juga ada di dalamnya. Iya, tapi bukan sendiri loh, tentu, apalagi berdua, enggak. Ya, kita sedang bersama-sama. Baik, kita lanjutkan juga. Nah ini juga sama kasusnya. Saya coba terapkan segitiga restitusi juga, tapi kasusnya ini berambut tidak rapi, panjang gitu ya, berpakaian tidak rapi, ya, bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan dan juga kesepakatan kelas di kelas saya, kelas 5B. Ini coba saya ajak ngobrol juga dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang sederhana ini mudah-mudahan kita bareng-bareng di tahun ajaran yang baru kita bisa menerapkan untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Nah, kemudian ini seperti yang Pak Anda sampaikan, sekolah itu, pendidikan itu harus menuntun kodrat, gitu ya. Kodrat murid itu ada 2, kodrat zaman, ya, dan kodrat alam. Kodrat alam itu bawaan gitu ya, kemampuan, bakat. Kodrat zaman ya lingkungannya. Ternyata lingkungannya sekarang sudah gadget. Maka di kelas saya coba saya ajak, ini tugas-tugasnya ibu, tugas-tugas anak-anak. Ternyata luar biasa. Desainnya saya nggak kasih contoh, nggak suruh kamu harus warna ini, enggak, dia milih banyak banget kelompok-kelompoknya. Ini adalah sumber daya alam, materi IPAS semester 2, materi terakhir. Dia buat rangkuman dengan membentuk poster di Canva. Saya pinjam apa ini namanya, Chromebook. Saya sebar, bikin kelompok, satu kelompok 3 orang. Ternyata bisa, hasilnya luar biasa, bagus-bagus semua. Ibu dan bapak kalau mau melihat karya anak-anak bisa lihat di canva.com proyek. Ini Canva ini, tuh ada slideshow ya. Nah ini Canva ini sudah terbentuk ibu dari akun Belajar ID. Ini sudah bergrup. Nah ini sudah bergrup, ada grup di sininya. Kalau jadi kelas, berarti ini kelas saya, kelas pribadi. Maka ibu dan bapak nggak bisa mengakses. Ini grup SD Negeri 3 Kedung Hulu, itu SD saya yang dulu. Ini grup SD kita yang sekarang. Jadi
Kalau ibu masuk ke Canva pakai akun belajar ibu, kemudian ibu masuk ke kelasnya ini ya, SDN Sukasih 231 Sukasih. Proyek-proyek ini ibu bisa lihat semuanya. Ini mohon maaf ada proyek pribadi sebenarnya sini. Jadi ibu bikin apa dan teman-teman semua bikin apa, masuk sini bareng-bareng. Kita bisa mengakses. Bu Novi bikin jadwal PAT, masuk sini Bu. Jangan akun pribadi. Nanti kalau Bu Novi jadi kepala sekolah, kita bingung bikin jadwalnya, desain ulangnya gitu ya. Jadi kan kalau ibu masuk ke sini, desainnya ada di sini. Tahun depan mau buat, kita bisa edit, memudahkan kita. Bu Nur jago banget nih bikin video-video pendeknya nih, kegiatan bikin video-video. Ibu, mohon maaf, kita masukkan ke sini, ke grup namanya Canva, tapi kelasnya kelas sekolah kita, ya. SD Negeri 213, SD Negeri 231 Sukasih. Jadi nanti Fauzan ketika mau bikin laporan IT, ada karya-karyanya di sini tinggal ambil. Ibu bapak guru buat, kita bisa mengakses, kita bisa publikasikan ke YouTube sekolah, ke IG sekolah dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai sini. Nah, ini saya ambil dari kelasnya Bu Yanti ya. Kelasnya Bu Yanti. Kelasnya Bu Yanti sudah melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti melalui permainan tradisional. Sebenarnya itu banyak, Pak Edi juga melakukan permainan tradisional, tapi mohon maaf tidak saya dokumentasi. Kelas-kelas yang lain juga, mari kita bareng-bareng bersama-sama ketika ada waktu jeda antara setelah UTS gitu ya, setelah asar 1 minggu atau 3 hari yang kosong itu, kita adakan permainan tradisional, karena dalam melakukan permainan tradisional itu ada nilai-nilai budi pekerti yang muncul, seperti tadi gobak sodor ya, strategi kerjasama, main congklak gitu ya, matematikanya ada dan seterusnya. Main enggrang juga ada, coba nilai-nilainya budi pekertinya ya. Kalau main kan pasti anak berebut ya, nah itu jadi dia menanamkan untuk mengalah, menghargai temannya, bergantian. Kalau ada yang berebut nggak apa-apa, kita luruskan begitu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita sampai pada penghujung kegiatan kita hari ini, yaitu melakukan refleksi. Ibu dan bapak silakan gadgetnya diaktifkan, kemudian scan barcode di ujung kanan sebelah sana, jawab 4 pertanyaan refleksi pada kegiatan kita hari ini. Kalau nggak bisa di scan barcode, silakan kunjungi padlet.com Bagja Pradita 7801. Siap. Silakan Ibu, kalau sudah masuk ke Padletnya, kemudian diklik tambah komentar. Pertanyaan pertama, tuliskan satu pengalaman Anda terkait pembelajaran, merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi tadi kita sudah belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentu di kelas itu sudah, saya yakin semua kelas sudah. Nah, ini Ibu ceritakan secara singkat, ya. Pendidikan yang menghamba pada murid, gitu ya. Pendidikan yang menuntun segala kodrat. Pertanyaan kedua, bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin di sekolah atau di kelas? Jujur aja Ibu, nggak apa-apa Bu. Saya waktu ini ngisi jawabannya sebagai penghukum. Nah, setelah belajar ini kita mungkin bisa memperbaiki diri. Bu Amel mungkin ini agak sulit ya Bu Amel ya, menerapkan di rumah, karena kan
kan belum ini ya, belum punya anak gitu ya. Ibu boleh deh menerapkan sifat Ibu Amel dan Bu Nur di rumah ketika menangani ponakan-ponakan, gitu ya, berinteraksi dengan ponakan-ponakan, adik-adik kecil gitu ya, boleh. Dari posisi kontrol Anda selama menjalankan disiplin di rumah. Baik, sepertinya yang sudah boleh bacakan. Pak Jajang boleh membacakan diri? Belum. Selesai. Udah? Iya, ditulis. Udah, komentari. Bu Nur, mau membacakan jawaban Bu Nur yang sudah ditulis? Yang boleh. Atau langsung dibacakan aja Bu, langsung dijawab secara langsung terlebih dahulu. Silakan Bu Nur. Boleh. Urut 1, 2, 3 Pak. Bu Alia, ya boleh. Mohon maaf Bu Alia. Alia. Boleh Bu. Alia, nomor 1. Silakan Bu Alia. Menuntun program siswa. Kalau saya baru kepikiran membaca sini. Nomor 2, boleh silakan nomor 2 dulu. Posisi kontrol selama menjalankan disiplin positif di kelas, kayak misalnya saat ada siswa yang membuat kesalahan, saya tidak langsung memarahinya gitu, memantau dulu, kemudian mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluknya ini kenapa dia ini bisa seperti ini. Terus juga belum langsung pada hari itu langsung dihukum gitu, tapi ketika baru udah beberapa kali terlihat beberapa kali kejadian, baru saya ambil anaknya itu untuk dibicarakan gitu. Kayak kemarin ada satu anak baru di kelas itu, dia itu melakukan beberapa kesalahan, tapi saya tidak langsung menghukumnya gitu, memantaunya terlebih dulu karena tahu gitu mungkin dia masih adaptasi di sekolah gitu, di sekolah ini, di kelasnya. Nah baru sekali kemudian ternyata ada beberapa kali lagi dia melakukan kesalahan lagi yang sama ya, masih saya maklumi gitu. Nah ketiga kali mungkin ini memang ada sesuatu di anaknya, jadi langsung saya bawa anaknya, terus gak sama saya sendiri tapi langsung dibawa ke Paramat. Ya, kolaborasi ya, karena dia waktu pas dibilangin kalau kamu sekali lagi kayak gini nanti saya bawa ke kantor ke kepala sekolah, tapi dia bilang anjay. Saya gak langsung marahin, tapi waktu pas ajak ke Paramat, mereka agak sedikitnya berubah gitu. Kemudian akhirnya setelah dari Paramat juga ada sedikit perbaikan, tapi ada kesalahan lagi. Nah baru saya di situ untuk speak up gitu langsung ke anak-anaknya. Nah di situ agak lumayan reda gitu, gak melakukan hal-hal yang berbuat kesalahan lagi gitu. Terima kasih Bu Alia.
Nah, berarti Bu Alia dari 5 posisi kontrol ini, Bu Alia ada di mana? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Keempat ya, pemantau ya. Karena Ibu Alia menghimpun data dulu ya, 1, 2, 3, baru gitu ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan Pak Rama. Boleh minta ini Pak Rama, sedikit refleksinya. Apa yang Pak Rama lakukan itu dalam menangani kasus tadi, berkolaborasi dengan Bu Alia ini? Pak Rama ada di posisi yang mana ini? Silakan. Kalau yang murid Alia itu kan ada salah satunya murid baru Pak. Jadi murid baru masuk sini udah 1 minggu ya waktu itu, baru 1 mingguan ya baru 1 mingguan. Jadi Alia bilang ada 2 kasus atau ada 2 masalah anaknya. Yang pertama, dia mengganggu orang yang sedang berlari tanpa sebab gitu. Jadi tiba-tiba dia nggak tahu gimana, tapi lalu si orang yang diganggunya marah karena merasa nggak kenal tapi nggak sopan gitu. Yang kedua, masalah dengan temannya sampai meludah sampai berantem. Nah, yang saya lakukan waktu itu, yang pertama pasti saya menanyakan apa alasannya terlebih dahulu. Lalu setelah mereka menjawab apa alasannya, saya langsung menanyakan lagi apakah nanti kedepannya bakal kejadian lagi seperti ini atau tidak. Dan saya tanyakan lagi, kalau kamu tidak berbuat seperti itu, apakah temanmu akan marah juga atau tidak. Jadi saya ke anak-anak kadang berperilaku juga sebagai teman gitu Pak, karena saya juga sama suka bercanda gitu Pak. Tapi ketika saya memposisikan diri saya ke anak-anak itu sebagai teman, tapi anak-anak kadang suka ngelonyeng Pak, suka ngelunjak gitu, karena setelah terlalu dekat gitu Pak. Kadang kalau di HP gitu Pak, kan kadang anak-anak Pak save nomornya. Oke, saya save. Terus saya bikin status ceritanya tanpa assalamualaikum atau apa-apa. Kadang dia kalau mau nanya jadwal futsal, nggak assalamualaikum, nggak apa, langsung pe gitu. Pe doang gitu. Jadi kadang saya ada kerasnya gitu, ada tegas ke anak-anak, tapi kalau anaknya memposisikan dirinya dia dengan betul, saya lebih senang gitu. Jadi saya senang dekat sama anak-anak gitu. Terima kasih Pak Rama dan Bu Alia. Berarti selama ini masih pada posisi teman atau pemantau begitu ya, yang padanya konsekuensi dan hukuman itu muncul dari kita ya, bukan dari anaknya dengan kesadaran sendirinya, begitu ya. Baik, terima kasih Ibu, nggak apa-apa, Bapak silakan diisi, dilengkapi refleksinya. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita dapat bersama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita yang dapat menerapkan disiplin positif. Kita bersama-sama berlatih untuk menempatkan diri kita sebagai seorang manajer di kelas, ya, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai seorang teman, karena seorang manajer dia memiliki tindakan yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk senantiasa terus berkelanjutan bersikap positif dan disiplin. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada kegiatan siang hari ini banyak salah kata dan dosa dari saya. Terima kasih.
Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak.